muttafaq, artinya ulama sepakat, nggak ada perbedaan. Terus dilanjut karena pengaruh situasi, kondisi, posisi, potensi, maka perlu ada hukum Islam tambahan. Cuma tidak semuanya ulama itu sepakat, maka dinamakan mukhtalaf. Ada istishab, al-qudhu, salimah qoblana, satu dariah, ada maslahatul musalah, bahkan nasih mansur juga masuk. Satu dariah, misalkan contoh satu dariah di meng-backup jalan yang menuju kemaksiatan, menuju kerusakan. Ketika hal-hal itu nantinya jadi rusak, ya harus diberhentikan dari satu dariah. Jadi di sini bahas yang Quran dulu. Jadi kita membahas ayat demi ayat. Cuma ini tematik saja. Saya buka bab akhlak. Ternyata akhlak itu kalau dicari ayatnya di sini ada hampir 17 ayat. Dan supaya mudah dan sama juga aktif untuk untuk berpodo gak pasif saja mendengarkan, itu memang sama tak janda ini bahwa buku disepakati bahwa Pak Zuli menggaya buku yang logone roboh. Isi buku sekolah gede, terus kalau pulva ini nanti dibawa pulang dikumpul di sini boleh. Jadi hasil dari ayat berapa tentang akhlak itu, surat apa, ayat apa, dan berapa, terus kita baca. Itu. Jadi luar biasa itu 10 itu. Dan bahasanya kayak gak bodoh ngaji-ngaji disik. Di Bandungan, nanti lampunya Pak Zuli, ya kalau semoga heran jelas kalau agak gawe. Yes, kalau mau dulu sebentar, tapi sampai ke saya dulu saja. Yang bawa buku ya monggo, ini saya cuplik. Membahas kejahatan dengan kebaikan. Ini ada akhlak ya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nanti terus dibuka suratnya, ayatnya dulu, ayat 13
balas jahat itu wis biasa. Cuma permasalahannya pembalasan itu lebih parah apa tidak? Ini berarti kita sedikit menganalogikan dengan hak. Hak itu, oh maaf bukan hak ya. Kalau hak itu haknya orang berbuat dosa, berbuat apa? Berbuat ini di depan saja. Hak bisa terus itu nanti kalau dipakai bab hudud ya, bab hudud. Terus masalah kisos itu denda itu berarti apa bahasanya denda Pak Zuli sih malah hukum. Ya ini bahasa kitab itu siswa-siswa Negara kurikulum sekarang itu jinayat, terus nanti ada pembunuhan, dam berarti dam, kena denda. Kalau di apa pembunuhan yang berencana, pembunuhan yang direncanakan kaya sambung ya. Itu yang ikut serta membunuh orang 100 orang berapa saja itu harus dikisos. Kisos itu pembalasan yang setimpal, nyawa harus dibalas nyawa. Berarti kalau yang membunuh orang 10 ya orang 10 harus dibunuh. Itu hukum Allah. Hukum Allah. Lalu hukum Indonesia kaitannya dengan hak asasi manusia dan seterusnya. Nah itu hukum Allah tetap lebih baik, tetap berjalan nanti di hadapan Allah. Tidak terus dibagi itu tidak boleh. Nah ini yang kalau saya belum tahu itu kalau dimaafkan apa cukup dengan bayar denda 100 unta dengan 4 atau 3 kriteria yang filter itu yang bakroh itu sing hamil mendekati hamil itu sing hamil harus bakrohnya mau jadaah dan seterusnya itu kayaknya 3 30 terus 40 berarti ya 3 jenis itu kalau dimaafkan keluarganya yang terbunuh tadi. Jadi kita harus bedakan apa hak apa tidak. Kisos dulu, kisos itu balasan yang setimpal. Kalau nyawa balas nyawa, kalau menghilangkan fungsi anggota tubuh di pondok diwales dihilang. Misalkan saat ini sampai mau langsung kupingnya rapopo kentuh. Tapi terus pendengarannya tendangannya jebol. Kalau balasannya ya kocok, lebih tempur, sampai menghilangkan sampai jebol tendangan. Itu kisos namanya balasan. Itu ada, ada. Kalau yang repot itu karena dijiwet, ketemu kalau jiwet. Kekuatan tangan tidak sama, balas itu kode. Karena menegakkan hukum, jadi hukum mengenai. Nah, di sini kita mengkaji ketika kita disalahi, dijeleki teman, dijeleki orang lain,
justru malah kita balas baik, karena hakikatnya nanti orang yang berbuat jelek kepada kita itu anak-anaknya belum tentu jelek terus atau menjeleki kita gitu. Kita masih berharap barangkali orang tersebut nanti bertaubat, atau mungkin orang tersebut terus jadi baik, atau orang tersebut sampai mati pun gak baik, tapi mungkin anak cucunya nanti jadi baik sama dengan saya. Itu jadi punya niat yang baiknya namanya akhlak. Oke, ini apa ya yang berkaitan dengan ayat yang saya baca. Kita ulangi lagi, orang baik itu, orang berakhlak baik itu jika disakiti orang, sakit fisik maupun sakit hati, itu kita balas dengan kebaikan. Kira-kira iso praktek podcast ini. Kalau sudah baik dibalas baik itu biasa, Mas Joni. Kamu baik sama saya, tak balas baik. Kamu sering mengantar berkat sama saya, ya saya juga sering mengantar hadiah kepadamu. Terus apik tak balas apik, itu biasa. Jadi sampean dieleki tapi balas apik. Kalau Kanjeng Nabi ini latare diisi, ngerti diisi. Kanjeng Nabi malah ngomong, kerungu sakit gerak malah. Jadi luar biasa. Nah itulah kalau jenengan umatnya nirulah, ayo belajar niru. Oke, ayat yang kaitan dengan akhlak saya baca tadi ada 5 atau 6 ayat sebetulnya. Cuman besok kita bawa buku atau perlu disiapkan laporannya, terus kita tulis, terus kita cari, kita maknai dulu. Dan masih ada tahap 2 tafsirin di Pak Ustadz hanya bahwa makna biasa seperti terjemahan gitu aja, tapi ditambah dengan asbabun nuzulnya ada, dipandu dengan tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir yang tertua atau Bari ada, terus ada hadis sahihnya juga, doa-doa dan zikir ada, kosakata dikaitan dengan kosakata mukhtasar atau Bari. Terus hasanah baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru tiga wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Ya ambek belajar moco ngepasno, utamanya Pak Selamat iki mulang tajwid, jauh dari jauh itu tajwidnya bagus no. Bagus suaranya tok, tapi bagus nek gone sembarang-barang ini. Perlu nanti ditingkatkan so kilo asap 10 tewas. Walladzina utawi wong-wong akeh sobaru kang padha sobar sapa alladzina sabar nanti ibtigha awajhi rabbihim
amrih wajah ini dimaknani ridho, amrih ridane pangerane alladzina, wong sing sobar amrih nang ridhone pangerane wong tersebut. Wa aqamu lan padha jumenengi sapa alladzina as-sholata ing salat, wa anfaqu lan padha infakno sapa alladzina mimma saking bondone iki min saking sebagian kecil mawon. Bagian ini berarti rezeki 1 juta, ya anggaplah 2,5%-nya standar. Jangan kalau Nabi sahabatnya Rasulullah sing Utsman kuat. Standar 2,5%, standar zakat sing zakat mal. Karena sing suruh barang itu iso 10%, iso 5%. Nah, engko nanti ngaji neh. Ini aku ngeling. Nah, enek wong bondone akeh. Terus ada tetangga sing suudon duwe pesugihan. Itu sakjane belum tentu. Niku perjalanan amanat apa sifatnya ini kena sampean ojo digawe. Ini sebabnya berangkat dari spiritual saya pribadi. Jadi duit sing dikelompokno akeh, sing gak disodakoi, gak dizakati, ketika sudah melebihi nisab, berarti kan sudah harus zakat. Uang sing berhenti itu hadis-hadis yang menerangkan duit sing gak dizakati kan dijelmakno ulo. Nah, umpama sampai diistikharoi wong liya sing model sugih tapi gak dizakati, niku sajane ning omahmu ana ulone. Secara tidak langsung sampai suudon bohongmu di pesugihan. Padahal sebetulnya itu adalah tasabuhnya dari uang sing gak dikeluarkan tadi. Iso sedil mau ulo wis ketok ngono. Jadi wong sing wis duwe sawah 1 hektar, tiap petang bulan panen tak gawe banyu 1 7 kintal, 7 ping 7 45 petang ton setengah. Padahal sakniki zakate beras itu nak beras standar, tapi nak gabah ini berbeda-beda karena gabah itu duwe BD yang berbeda. Misalkan sawaiku di mes pupuk berimbang apik tanah apik mentes iku nak sak kintal gabah iso metu 7 kintal 8 kintal. Iki sing paling tak ngati gak tetu. Saya sakit. Lah, tapi aku tahu tak piro Pak Saton iso metu petang kintal setengah saja semua apik. Petang kintal setengah. Karena apa ya wis mulai gabuke akeh mentese kurang. Tanah sudah mulai enggan. Oh gak iso padahal di mes lho. Ya mes saiki mas Orea ZA. Lemu tok dhuwur tok tapi cekak-cekak terus yo isine gak mentes. Beda dengan dulu. Maka ini mempengaruhi sing jenenge gabah iku ukurane piro Pak batas mengeluarkan zakate. Ya sing kene iki wae maksud niku ndawuhna 1 ton 3 kintal. Karena 1 ton 3 kintal baru diproses metu 7 berapa? 7,5 beras. Lah dhisik 1 ton wis ketokno karena 1 ton nak di selek metu 3 kintal tenan. Gabah dhisik. Maka tak diukur nah wis gabah panen 1 ton ya kudu zakat ya aja 1 ton itu metu 1 ton kudu metu beras 1 ton kudu. Maka saiki di tengah-tengah 1 ton 3 kintal.
Sak ton 3 kintal iku baru metu beras 7,5 kintal. Maka iki boten iki gak rumus kalian. Iki termasuk bentuk konversinya gitu ya, konversi ya. Jadi wong kok wis panen gabah model gabah saiki, sawah model saiki wis sak ton 3 kintal, iku statusnya kudu ngetokno zakat 10%. Lah 10% itu piro? Sak ton 3 kintal ya ngetokno sak kintal 30 kilo tuh. Sak ton 3 kintal, sak ton ngetokno sak kintal 30 ngetokno 3 kilo. Sak kintal 3 kilo, 13 kilo. Sak kintal 3 kilo. 103 kilo. Ini terus tak balekno kira-kira enek lah. Sama ngetokno sakmono, pasar 4 bulan sekali loh. Terus misalkan Pak, lalu ragatnya sekarang banyak jadi potong-potong ragat piye? Ya gak oleh. Zakat dikaitkan dengan ragatnya banyak. Ya hukum nang ngene tok. Lah nek ngono nak sampe wedi apa jenenge? Ya gak usah tak ragat tidak apa sama. Gak usah tak ragat. Lah kira malah metu apa gak ragat diragat. Jadi ragat cuma memang menurut saya Yono ya sing ngolah Pak wong dhisik ku masalahe tanah banyune tok wis subur sehingga sing dibahas mengke niku banyu. Nak banyune iku mergo tuku gitu butuh tenaga tuku akhirnya 10% turun 5%. Lah sakniki ya ngono. Saiki banyu gampang. Tapi ragate kudu melu terus dampingi terus. Terus yo disudo-sudo ragat ya apa nanti sudo gak iso umpama teman-teman aku gak rekom tapi umpama kok sampeyan ikhtiar dhewe gawe semoga aku ben iso ngetokno ya saiki aku mau sing 10% tak ngetokno 5% ae. Akhirnya separuh nih. Karena merasa tadi ragate wae saiki. Aku gak priyo, gak yoga. Mending banget. Iki pakai saya di sini garap tadi gitu. Mereka pembahasan banyu ra dhisik, sama iki nek banyu tok ditanduri wis apik. Saiki obat mese ngoten. Ketika wong iku duwe 2 hektar maka panennya sudah 4,5 harus mengeluarkan petang kintal 50 kilo. Gak nonton petang kintal 10 karena ini petang bulan pisang. Nah, rata-rata terus disewakno ya, ditebasno ya Pak. Nak ditebasno kudune takok karo penebase. Pak, pangapunten wong iku wis tak dol jenengan, terserah jenengan untuk pira-pira niku kula namung kepengin takdiron ngira-ngira zakatku sak pira. Untuk pira Pak jujur mawon 2 hektar kuwi. Alhamdulillah untuk 7 ton. Maka wong sing ngedol nebasno mau kudu nempel 7 kintal untuk di zakat. Lah nek gawe sing separuh ya 3 kintal setengah. Ngoten iki jalane iku ngoten. Jadi jenengan santri di tengah-tengah masyarakat kudu duwe gocelan ini. Nah, ketika itu diabaikan dalam 4 bulan 1 panenan saja, maka uang itu nanti akan menumpuk di rumah. Jilmane yo ngono hadis jilmane kula. Atau hadis niku Abu Bakar, Umar, sahabat yang lain molati jenazah teng kafane obah-obah. Bareng dibuka teng kafan teroris kula. Nyesek nanggone apa jenenge guyune jenazah. Ternyata itu bukan ulo biasa. Ya ulo jilmaan itu aku adalah bondone si mayit iki sing tidak diberikan pada mustahiknya. Mustahik zakat. Aku iki zaki.
Loh, ini termasuk bagian dari akhlak-akhlak. Bagaimana kita berakhlak begini syariat kan gitu. Ini itu dianu ora urut gak apa-apa. Pokoknya ada tambahan sedikit-sedikit. Wa anfaku ma'a waladina sobar tiga wajiro bihin wong sing sabar amrih ridone pengirane aladina sobar nek kene nglakoni betah ning gone barang coba sing barang sing diterima gak enak sampean kok sanjane posisi gak enak gak ada duit dan sebagainya terus betah ngono ae. Tapi kok terus gak usaha, ojo usaha itu maksudnya apa nih? Sebenarnya usaha itu wajib, rezeki itu jatah. Jadi wajib usaha itu. Lah kok nek wis usaha, ojo diwalik lho nggih. Aku nek wis usaha mesti entuk duit kok ojo. Iki cak ibul masih ngono cak ibul iki. Aku nek gak kerja, gak rokokan, gak mangan, kudune kudu latihan ojo. Ojo. Ora pantes temen akhlake nang Gusti Allah ngomong ngono kuwi. Aku nek gak nukan, gak kerja, gak mangan iki lho sampe ngono. Gus, sampai disentil Gusti Allah bahaya ini. Itu ucapan yang sangat-sangat tidak berakhlak di hadapan Allah. Karena sampe gak kerja, woi lo mangan. Wis gak kerja lah mangan. Ngoten. Mergo diawali sampean iki sithik ae, tak sithik ae. Ayo kita pahami tarik mundur sini. Wong wedok anane duwe susu mergo ape mana, ya toh? Engko nek wis hamil dan sebagainya, mulai susune mentek metu. Lho bocah urung metu lho susune supaya mentek gede dan susu itu dipersiapkan sejak kecil, anak durung ngene. Menunjukkan Allah niku wis desain ngono kuwi. Awake dhewe lahir jebret iki lho wis mie, rombak, telobak, sabun, anduk diteripong misalnya. Iya loh, kok sampai muni aku agak kerja gak mangan ini. Masalah ini sangat-sangat memalukan loh. Ini bicara akhlak seperti ini. Bicara akhlak ini. Monggo jenengan sampai takut, monggo kita kayak waktu 5 menit. Yang jelas betul oleh ngelubi. Lah senapi piye? Aku kerja iki golek manfaat. Ngono. Aku kerja kok rewangi iki golek manfaat dan masuk ning khairul apa itu khairun nas anfa'ul linnas. Api-api manusia itu manfaati ngene wong liya. Jadi sampean mensyukuri dikai kelebihan iso nukang terus iso nukangi tak lakoni. Tak gawe manfaat. Ya ngono. Nah, walaupun pengadatannya nak wis mari bukan terus dibayari. Tapi ojo terus mbok gawe aku nak bukan gak duit ku ojo. Aku nak gak bukan kok gak rezeki ku ojo. Sukano karo Gusti Allah. Tenan iki lha iki belajar dan iki ora ketemuan belajar iku ngono kuwi belajar dandani ngomong sak ngomong ya. Nah, terus waqamus shalah di sholate monggo kula yakin sholate wa anfaqu mimma razaqnahum tadi tak singgung masalah infak masalah sampai zakat betulnya ada perbedaannya sedekah infak zakat hibah ada terus sirra wala niatan ning Qur'ane sirra wala niatan niki sing kula jenengan kadang-kadang dirung praktek ya sekali-kali monggo praktek rumuse wong sedekah iku nah zakat diarani sedekah tapi sedekah wajib ada yang mengatakan rumuse sedekah niku jenengan bagi papat kono lailan wa naharun ning ayat yang lain kan jadi enek tapi mau kan berapa ayat itu wae sing ora kita waca lagi kita ya tak sambungno ngetokno jenengan pomo ape sedekah 100.000 niku bagian papat selawe ketok wong akeh nek gone awan selawe gak terus sapa-sapa nek gone bengi nah isih loro aku wis selawe nah selawe sing situ maaf ya selawe
100 dibagi 4 selawiane itu dadi amplop kabeh. Nek awan ditono loro, nek bengi ditono loro, sing awan ketok wong situ, sing ra sapa-sapa situ. Ya mesti tetep sapa-sapa sing musad sodi iki wong sing sedekah. Wong sing sedekah ya roh apa sing diwehi. Ane ora sapa-sapa berarti salah ya bahasa itu ya. Artinya ya wong sing roh iku sampean karo sing sampean sedekah iso-iso malah sing sampean sedekah iki malah gak roh sampean. Ya iku sing sirron. Jadi sebuah paling berkurang paling sak teman-temannya memang sinkron namun sampean tok. Ya tentu Gusti Allah malaikat Allah. Jadi perjalanannya cicit-cicitnya Kanjeng Nabi urutannya wis mulai Hasan Husain sak terusé ono sing jenenge imam yang pernah 1000 rakaat salat di sini masyaallah. Sahabat sinten pun tabiin, saya sahabat ya tabiin ya. Beliaunya itu pernah ketahuannya itu setelah meninggal sering ada tepung, tahu pernah mendengarkan Bayi Jamal itu jauh kitab nopo. Jadi malam selalu membawa tepung, membawa bahan makanan begini rumah ke rumah. Orang roh sopo sing geleh, gak tahu roh selama itu ora tahu sopo ini sing sedekah ini bareng